ciri khasnya DC tuh muncul di sini. Iya. Jadi kalau misalkan di Blue Beetle secara koreo kita tuh feel wah ini mengancam banget nih musuhnya. Kalau di sini tuh mengancam tapi lebih ke horor-horor gitu. Aquaman ya, dia tuh kayaknya cuma satu-satunya superhero yang keluarganya masih lengkap. Yang lengkap men, dia sekarang punya anak, punya istri, Iya, punya bapaknya ibu, masih punya ada. bapak, Iya, punya iya. adik. Langsung aja ada slow mo gitu yang kayaknya kurang belajar sama Zack Snyder. Bukan kayak slow-mo-nya tuh kayak bagus kah di sini? Iya, Gue kayak- meragukan. Popcorn movie banget ya. Seru sih buat gua. Kita baru aja selesai nonton Aquaman and the Lost Kingdom ya. Iya, kali ini ceritanya tentang Black Manta balas dendam. Iya, Black Manta balas dendam dan ada sebuah kerajaan yang hilang. Itu judulnya Lost Jadi Kingdom. ketika Black Manta mulai melancarkan balas dendamnya, Serangannya dan Arthur Curry lain-lainnya, iya. sebagai Raja Atlantis tuh harus turun tangan dan dia ternyata terpaksa ya meminta tolong Harus mencari bantuan, Iya. yaitu ke adenya sendiri, gitu, si Orm atau mantan Ocean Master. Ocean Master. Dan ya udah dimulailah petualangan dan ada twist di sana sini Benar sekali. untuk melanjutkan cerita sampai akhir. Oh iya, dan ini juga kondisinya Arthur Curry itu udah punya anak ya, bareng Ya, Mena. Jadi filmnya apa? tuh langsung ya, seperti di trailer juga udah di mention. Iya, Ada versi trailer yang udah bilang, oh saya udah punya anak. Udah punya anak dan segala lain-lain. gitu. Jadi dia punya anak, terus jadi raja, terus membasmi kejahatan juga Iya, di laut dan di betul, darat, betul. gitu. Tidak di udara ya. Bukan. Urusannya si ini Superman, dong, Man of Superman, Steel. iya. Iya. Lu ada yang pengen lu share nggak? Apa sih yang lu suka dari film ini? Gue masih sangat suka dengan visual dan pokoknya visualnya dia sih. James Wan ini sejak film pertama kenapa dia bisa 1 billion sih, karena menurut gue karena visualnya sangat vibrant, cerah, bagus. Semuanya bagus, CGI-nya juga tidak walaupun tidak selalu Mulus. maksimal ya, tidak maksimal. selalu mulus, tapi bisa diterima lah. Itu tetap oke gitu. Jadi I see. visual, action tentunya ya, action itu kan juga bagian dari visual ya. Iya, betul. Koreografi ini ya. Trident versus Koreografi, Trident. terus kamera works-nya selalu itu. Dan elemen horornya tetap ada, men. James Wan harus sih, wajib sih elemen Jawaban horor. gue udah diambil sama Kak Upi ya. Iya, nggak apa-apa, tapi kenapa lu suka elemen horornya? Gue tuh suka, jadi ini membedakan ciri khasnya di situ muncul di sini melalui iya. horornya. Iya. Jadi kalau misalkan kita sempet nonton The Flash, kita sempet nonton Blue Beetle ya di beberapa bulan yang lalu gitu, bahwa kan kayak kalau di Blue Beetle agak ini ya, secara koreo kita tuh feel wah ini mengancam banget nih musuhnya. Kalau di sini tuh mengancam tapi lebih ke horor-horor gitu. Iya, dan Ya, walaupun Blue Beetle James Wan sih ya. ada elemen horor tapi lebih ke body horror ya. Kalau Blue Beetle. Tapi intinya DC mempertahankan horornya ini nih bagus sih. Maksud gue emang sebenarnya kedepannya harus tetap ada nggak sih biar jadi ciri khasnya dia sendiri. Secara ciri khas ya iya, jadi membedakan dengan si produk yang satunya lagi. Ya nggak apa-apa, MCU ya ini nggak ada sponsor-sponsoran men. Nggak, maksudnya ya biar berbeda aja dibanding pasaran. Iya, harusnya memang ada pembeda, punya ciri khas sendiri sih. Kalau gue ada suka satu lagi ini sih, tema yang diangkat. Ternyata tuh kayak di awal film bisa dijelaskan, oh ini tuh tentang kakak adik. Ini sebenarnya ya, gue tuh kenapa agak maksudnya cukup suka sama Aquaman ya. Dia tuh kayaknya cuma satu-satunya superhero yang keluarganya masih lengkap. Yang lengkap men, dia sekarang punya anak, punya istri, punya ibu, punya bapak, punya adik, lengkap banget. Nggak ada gitu tragedi yang bikin dia wah gue harus jadi memberantas kejahatan, tidak ada gitu. Tapi kompleksitas karakternya tuh justru datang dari moral tanggung jawabnya gitu ya. Iya karena ya adanya keluarga juga harus jadi ada, maksudnya banyak yang perlu dilindungi kan. Ya betul. Itu sih. Ini juga di film ini juga jadi ada elemen-elemen di mana dia harus menjadikan keluarganya sebuah yang harus dilindungi. Keluarga itu betul, jadi pertaruhan buat dia gitu ya. Iya betul. Ada lagi nggak selain itu? Gua suka sama ininya juga sih, aftertaste dari nontonnya. Fun? Iya. Fun. Biasanya fun enggak ya? Bukan maksudnya gini. Setelah menonton dari awal sampai akhir tuh tetap puas gitu. Oh iya. Jadi secara tema mungkin itu tuh salah satu yang paling kompleks kali ya. Ribet, banyak yang mau diceritakan, tapi alhamdulillah iya masih seneng kok gitu. Gue tuh jadi
nonton ini tuh udah siap-siap kecewa sebenarnya karena sudah sejak lama diberitain gitu kayak tes screeningnya atau apanya tuh mengecewakan lah dan lain-lain. Tapi setelah nonton ternyata enggak lah, nggak semengecewakan itu sih. Iya, Dan gue cukup tetap suka gitu walaupun tetap lebih suka film pertamanya gitu. Gue pun mengakui walaupun di ending fun, tapi ada beberapa lubang atau kekurangan lah ya dari film ini gitu. Justru gara-gara terlalu pengen nunjukin efek dramatis dari elemen keluarganya, kadang tuh dialognya tuh kayak, lo ngapain sih lagi duduk sama bapak lu terus ngomongnya terlalu serius kayak gitu tuh ngapain gitu. Itu tuh yang bikin gue ngerasa keganggu kadang ya, kayak anjir serius banget obrolan sama keluarganya gitu. Bahkan itu kan ditaruh di awal kan. Jadi awal menurut gue cukup ini mau kemana sih arahnya gitu Draggy kan. aja Iya. Cuman yang gue suka di sini ada adventure di sini nih. Treatment cerita narasinya ya. Narasi cerita adventure di mana dia harus bertualang sama adiknya. Nah pas di situ tuh gua rasa filmnya tuh mulai naik tuh. Gua ngerasa ini aduh seru nih, mulai serunya tuh berasa tuh. Ya kan kita juga di bioskop pas sudah mulai adventure tuh orang-orang kayak lebih tertarik gitu, ada ketawanya, ada apa gitu. Itu betul, jadi betul. lebih pas. Yang di awal kita ngerasa, gua sendiri ngerasa jokes yang dilempar Achel Corey itu kayak terlalu ngerasa pengen ngelucu banget mulu gitu, kayak orang mabok terus. Masa sih lu sepanjang film kayak orang mabok terus gitu kan. Cuman pas bagian dia sama adeknya ini, sama si Orm ini bertualang, itu cukup menyenangkan buat gue. Ya, setuju. Yang kayak tadi gue bilang ya, adik kakak gitu. Tapi gue mau nambahin sedikit sih soal adventure dan lain sebagainya ya, berkaitan sama visualnya. Walaupun bagus, tapi mereka tuh kayak punya intensi eksperimentalnya tuh too much gitu. Oh ya? Jadi maksudnya gue suka koreografi tandingnya, hand to hand combat, terus kayak army versus army. Iya. Itu masih menyenangkan. Tapi beberapa editing dan casting tuh ada yang tiba-tiba dedek gitu kayak, kok gini sih? Iya. Dan sebenarnya kayak ya balik lagi soal selera. Tapi menurut gua tuh jadi sesuatu yang langsung aja ada slow mo gitu yang kayak ya kayaknya kurang belajar sama Zack Snyder. Bukan kayak slow-mo-nya tuh kayak bagus kah di sini? Iya. Gue meragukan. Gitu. Timingnya tuh kurang pas buat kita sih ya gitu. Ya siapa tahu kalian suka. Cuman ya kalau misalnya ngomongin slow mo kan Zack Snyder jagonya ya gitu. Walaupun kadang suka berlebihan, tapi ini tuh kurang tepat bahkan. Iya betul. Oh iya, sama banyak sekali sih elemen-elemen pop culture yang ditunjukin. Pertama dari visual dan penceritaan itu gue sangat merasakan Star Wars. Star Wars ini gue suka banget. Star Wars bawah laut tuh kayak anjing nih keren banget gitu. Star Wars terus sama Game of Thrones. Tadi gue ngobrol sama Mustafa, ini kayak Game of Thrones nih gitu. Lord of the Rings juga kayaknya sedikit-sedikit lah ya. Lord of the Rings. Iya maksudnya gitu. Kayak vibes bilangnya mungkin. Iya benar. Iya vibes ya betul. Kayak mereka tuh nge-explore dunia bawah laut atau dunia creature yang di padang pasir dan lain-lain. Itu tuh kayak seru juga ya nge-explore dunia kayak gini ya gitu. Betul. Pandora kan. Gue tuh sebenarnya agak menyayangkan ada beberapa elemen penting untuk ngebangun plot utamanya dari subplot-subplotnya tuh yang kah harus begini kah gitu. Dan kayak ketika di reveal di tengah ke akhir tuh kok kayak kurang kuat ya penulisannya ya. Iya. Jadi secara penulisan intensinya baik, tapi eksekusinya masih kurang. Gua rasa sih karena ceritanya itu yang cukup bukan complicated ya, banyak yang harus diceritakan. Jadi harus banyak juga yang harus dikorbankan demi durasi nggak sepanjang itu. Kalau kayak dicari kayaknya yang memang harus ini caranya supaya di film pertama kan cuman simple ya. Dia rebutan tahta dan lain-lainnya gitu kan. Itu membuat itu pun durasi tetap panjang gitu. Iya betul. Cuman betul. Ya experience-nya tetap maksimal. Di sini ceritanya tuh cukup harus ini terlibat sini, ada sini. Nah, itu semua tuh harus dijelaskan semua dalam durasi yang terbatas ini. Jadi 2 jam 4 menit. Mungkin lu ngitungin, Ray? Enggak, apa baca Google? Gue masa hitungin di dalam. Iya. Ya, gue sih ngerasa ini
acceptable sih buat gua Iya gitu. betul, kayak Bukan yang tadi kecewa. kita bilang ya, kita setuju sebenarnya secara film sampai akhir menonton, kita keluar nonton tuh aftertaste-nya masih Seneng. fun gitu. Cuman memang kayak ya ada beberapa lah yang kita Mhm. komentarin di sini mungkin harusnya bisa diimprove, di sini Hmm. kurang, harusnya bisa lah lebih bagus lagi gitu. Mhm. Mengingat ini sebuah film sequel ya. Mengingat ini adalah film terakhirnya di CU. Aduh. Di CU ya. Iya betul. Cukup decent lah, diakhiri dengan cukup baik lah buat gua. Iya. Kayak ya udahlah gitu. Mhm. Ini bagus gitu, tidak, walaupun masih banyak potensi lainnya yang kayak ini kayaknya bisa, ceritanya bisa Iya, sini lagi, jadi bisa sini secara apa ya, elemen-elemen world building yang terjadi di film ini kita ngerasa harusnya ini tuh masih pengaruhnya bisa besar loh kalau di CU dilanjut ya. lagi. Tapi kan di reset. Iya. Cuman gue suka banget sih, gue berharap banget bisa nge-explore dunia bawah lautnya lagi sih. Iya. Itu indah banget. Ya bisa gue bilang ini salah satu pertarungan di laut atau apa ya. Kita ngelihat perang di atas laut tuh, ingat kita kan Black Panther ya. Ini Wakanda lebih Forever sukses sih, Iya. lebih berasa Iya. kerennya sih. Dan di sini tuh kayak gue masih suka sama ciri khas sound editingnya. Pas kalau Oh. mereka di bawah laut tuh Oh, kayak suaranya beda, kayak ada global Aduh, echo itu gitu. tuh, itu Iya kan, tuh, bener kan? itu makanya. Detail-detail seperti itu sebenarnya masih menyenangkan gitu. itu secara teknis semua masih bagus banget kayak film pertamanya ya. Hmm. Cuman secara cerita aja elemen di ceritanya iya, ya, elemen-elemen di ceritanya yang agak struggling gue rasa. iya, Cuman itu masih tetap fun buat gitu. Gua pribadi sih gue masih tetap seneng sih ini. Nggak yang disaster kayak film-film lain gitu misalnya, ya gitulah. Nggak perlu disebutin Iya. gitu. Udah sih itu aja ya. itu aja ya. Mm-mm. Sampai Betul. ketemu di Di video video dari selanjutnya. habis nonton film lainnya. Ya, bye.